Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang bagaimana cara kita mengelola sumber dana di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat. Karena biasanya pemberdayaan ini sumber dananya terbatas dan juga alokasinya tuh cukup tight alias cukup ketat ya di dalam mengalokasikan dana, maka kita juga harus pintar dan teliti di dalam melakukan pengelolaan dana di dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah terkait sebetulnya apa yang harus kita lakukan di dalam pengelolaan. Umumnya pengelolaan itu bertujuan untuk mengalokasikan, mengatur segenap sumber daya yang ada untuk bisa berjalan mencukupi sampai kita pada akhir di tujuan yang ingin kita capai melalui program pemberdayaan masyarakat tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu kita memiliki sumber daya apa dan kita punya tujuan di dalam program pemberdayaan tersebut, maka kita harus teliti melakukan pengelolaan dananya supaya kegiatan ini betul-betul selesai sampai dengan tujuannya dan sumber daya atau sumber dananya masih mencukupi untuk pelaksanaan program tersebut. Jadi sederhananya seperti itu ya teman-teman yang dimaksud dengan pengelolaan sumber dana di dalam program pemberdayaan masyarakat ini. Nah, kita kembali dulu pada prinsip di dalam memberdayakan masyarakat. Menurut Karta Sasmita pada bukunya tahun 96 menyatakan bahwa ada 3 hal prinsip utama di dalam kita memberdayakan masyarakat. Yang pertama adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Ini kita sebut dengan enabling. Jadi ini kita berasumsi bahwa sasaran atau mitra yang kita ajak atau kita berdayakan mempunyai power sebetulnya, mempunyai kemampuan, kapasitas untuk memperbaiki keadaannya. Nah, di sini tugas kita adalah mengenabling untuk mereka membuka peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah empowering atau memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Artinya mungkin mereka tidak tahu kemana sebetulnya power-power yang mereka miliki untuk ditujukan gitu ya, supaya mereka memiliki akses untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sehingga di empowering kita meningkatkan kapasitas-kapasitasnya ini, menonjolkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, potensi-potensi yang mereka miliki, supaya mereka bisa terus mengimprove dan melakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki keadaannya. Berbeda ya dengan yang pertama tadi, kalau di enabling kita memungkinkan untuk terbukanya akses-akses, membukanya peluang-peluang dan lain sebagainya. Kalau di sini kita lebih pada peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah protecting. Kenapa? Karena pada dasarnya kita berharap supaya dengan pemberdayaan ini mereka tidak semakin terpuruk, mereka tidak semakin tidak berdaya gitu ya. Karena konsep pemberdayaan kita kan membuat dia lebih berdaya untuk memperbaiki keadaannya. Jadi 3 prinsip ini dulu yang kita ingat ketika kita mulai akan melaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat. Yang tidak kalah penting lagi, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017 menyampaikan beberapa asas-asas pengelolaan dana desa yang ini bisa sekali kita adopsi ketika kita melaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan adanya sumber dana ini, bagaimana sih sebetulnya pengelolaan sumber dana ini supaya betul-betul efektif, efisien gitu ya. Karena ada beberapa kelompok sasaran atau ada beberapa mitra pemberdayaan masyarakat yang kita dampingi atau kita berdayakan gitu ya, tidak memiliki income yang aktif, dalam arti mereka tidak punya fasilitas atau program revenue gitu ya, sehingga mereka tidak punya income yang secara aktif untuk bertambah gitu ya. Biasanya mereka mengandalkan dana desa. Nah, makanya saya bilang tadi di awal, kita boleh sekali mengadopsi asas-asas dari pengelolaan dana desa ini yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tersebut. Yang pertama adalah transparan. Jelas ya, karena ini untuk kemaslahatan umat, maka kita sebaiknya memungkinkan membuat suatu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengetahui bagaimana pengelolaan, bagaimana pertanggungjawaban kita di dalam pengelolaan dan penggunaan dana gitu ya. Keterbukaan kata kuncinya di dalam transparan ini. Bagaimana keterbukaan kita terhadap semua uang yang masuk, uang yang keluar, penggunaan untuk apa saja. Nah, itulah transparan. Baik. Yang kedua adalah akuntabel, artinya ini adalah perwujudan dari kita bertanggung jawab terhadap penggunaan dana. Oke, pengendalian sumber dana tadi, kita yang in charge untuk melakukan pengelolaan dana ini harus melakukan suatu pertanggungjawaban, dan itu kita sebut dengan akuntabel.
Dan yang ketiga adalah partisipatif, artinya kita melibatkan semua pihak supaya mereka juga sama-sama memiliki rasa memiliki dan juga bisa ke-trigger gitu ya, bagaimana caranya untuk mempertahankan sumber dana ini supaya tetap sampai pada tujuan, atau mungkin bisa mencari peluang-peluang lain untuk menambah sumber dana gitu ya. Jadi yang disebut dengan partisipatif ini adalah bagaimana kita di dalam pencarian, pengelolaan, penggunaan dana tadi itu melibatkan berbagai pihak di kelompok yang kita dampingi atau desa tersebut. Dan yang terakhir adalah tertib dan disiplin anggaran. Artinya kita di dalam menggunakan dana, ya pengelolaan dana gitu ya, kita harus berdasarkan pada pedoman yang bisa kita jadikan dasar gitu ya. Tidak justifikasi pribadi, subjektif, sehingga kadang-kadang nanti ketika ada kebutuhan lain yang mungkin tadinya kita tidak terpikirkan, jadinya malah kurang. Jadi ini berpotensi untuk membuat program-program pemberdayaan kita tidak betul-betul sampai pada tujuan. Nah, kita tentu tidak mau ya. Kalau misalkan jika saya boleh berpendapat, ketika kita melakukan pengelolaan sumber dana di dalam pemberdayaan masyarakat ini tidak tepat, maka yang paling buruk kemungkinannya adalah program pemberdayaan kita itu bisa sia-sia sebab kita tidak betul-betul sampai pada tujuan. Tadi tujuan kita melakukan pemberdayaan kan ada enabling, kemudian empowering, dan juga protecting ya. Kalau misalkan tidak sampai pada tujuan, kemudian keadaan apa yang akan berubah? Jadi kita tidak ingin itu terjadi begitu ya. Nah, sebetulnya kita akan bahas dulu lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan disiplin anggaran. Ada 3 aspek di dalam sebuah jurnal, nanti akan saya lampirkan teksnya di video ini tentang disiplin anggaran. Yang pertama adalah pendapatan itu harus direncanakan. Oke, maksudnya kita harus tahu dulu kira-kira kita akan mendapat uang masuk itu dari mana, sumber dananya dari mana saja. Dan ini kita harus menggunakan istilah perkiraan yang terukur rasional, itu dalam artian kita harus memprediksi yang sudah pasti kita bisa dapatkan. Berbeda dengan pengeluaran. Kalau pengeluaran kita menggunakan batas atas. Artinya misalkan kita mau beli tangga gitu ya untuk proses gotong royong. Kita sudah mengalokasikan dananya 1 juta untuk membeli tangga, yaitu batas maksimal. Nah, untuk pengeluaran seperti itu. Berbeda dengan income. Kalau income kita mengestimasikan 5 juta, justru kita harusnya berbuat lebih dari 5 juta, mendapatkan yang lebih dari 5 juta. Itu prinsip yang pertama dengan istilah pendapatan yang direncanakan. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran itu harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya dana. Jangan pernah coba-coba, ini terkait disiplin anggaran ya teman-teman. Jangan pernah coba-coba melaksanakan suatu aktivitas di dalam pemberdayaan tanpa tersedia atau belum cukup dana yang bisa dipakai. Jangankan tidak tersedia, belum cukup aja sebaiknya kita jangan lakukan dulu kegiatan pemberdayaan. Dalam artian kita make sure dulu bahwa kita punya sumber dana yang cukup dan betul-betul bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kita. Dan disiplin anggaran yang terakhir adalah semua ini untuk menjunjung transparansi ya. Semua pengelolaan dana itu dilakukan secara terbuka sehingga kita sebaiknya menggunakan satu rekening yang semuanya bisa sama-sama memantau gitu ya proses pengelolaan dananya tersebut. Nah, kalau misalkan pertanyaan adalah bagaimana sebetulnya cara kita melakukan pengelolaan sumber dana di dalam pemberdayaan masyarakat, ini sama saja dengan prinsip-prinsip manajemen pada umumnya, prinsip-prinsip pengelolaan program, kegiatan, dan lain sebagainya yang sering kita sebut dengan POAC ya, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang namanya planning tentu kita merencanakan ya. Jadi di sini kita mencari tahu kira-kira dari mana saja sumber-sumber dana yang bisa kita dapatkan dan bagaimana cara kita mengalokasikan setiap sumber dana ini bermanfaat ya, efektif dan juga seefisien mungkin sampai kita nanti tiba di tujuan. Itu yang disebut dengan planning dalam pengelolaan sumber dana. Yang kedua adalah pengorganisasian. Di sini kita maksudnya adalah mengatur, mengelompokkan, mengalokasikan betul-betul spesifik dan jelas peruntukannya kepada program apa, kegiatan apa, pengadaan apa, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di dalam melakukan planning dan juga organizing ini, kita sebaiknya menjunjung tinggi kegiatan atau program atau aktivitas yang sifatnya itu mempunyai daya ungkit lebih tinggi. Artinya kita mengeluarkan dikit tapi dampaknya besar gitu ya. Jadi kalau misalkan kelompok-kelompok yang tidak berdaya secara finansial, dalam artian mereka tadi tidak punya revenue, kemudian suntikan dana dari eksternal juga tidak begitu banyak, maka kita perlu memperhitungkan ini dengan mempertimbangkan bagaimana caranya peruntukan dana-dana yang sudah kita miliki ini digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh mempunyai daya ungkit lebih tinggi gitu ya. Quick yielding gitu ya, cepat menghasilkan, cepat memberi dampak untuk perputaran dan seterusnya lah begitu kalau di ekonomi. Dan yang ketiga adalah
pelaksanaan, yaitu bagaimana caranya kita mendorong semua pihak yang terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat ini supaya pengelolaan dana ini bisa betul-betul efektif dan efisien gitu ya. Jadi mulai dari perencanaan dan juga pengorganisasian tadi, semua pihak-pihak yang sekiranya akan terlibat di dalam pemberdayaan itu kita libatkan sejak awal. Dan yang terakhir adalah controlling, tentu saja ya teman-teman, yang namanya duit gitu ya, namanya anggaran, dana, ketika tidak kita kontrol dengan baik, takutnya nanti akan ada yang miss atau lagi yang lebih menyeramkan ada kecurangan, sehingga kita balik lagi jangan sampai nanti karena kita tidak bagus di dalam controlling yang tadinya sudah direncanakan dengan baik, justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dananya tidak mencukupi hingga kita sampai pada tujuan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Baik, itu saja mungkin pengantar terkait bagaimana cara kita melakukan pengelolaan sumber dana di dalam pemberdayaan masyarakat. Tentu teman-teman bisa baca literatur yang lain, akan ada peraturan. Mungkin teman-teman saya sarankan untuk membaca tentang Permenq, Peraturan Menteri Keuangan terkait dana desa, karena di dalam sana banyak sekali insight bagi kita bagaimana cara mengatur peruntukan uang, kepatutan, azas-azas kepatutan, kelayakan, dan kewajaran dan sebagainya, itu kita bisa lihat di sana, sehingga ketika kita akan melakukan pemberdayaan di dalam pengelolaan dana, kita juga tidak sembarangan dan tidak sampai mubazir atau sia-sia ya. Maksudnya jangan sampai kita tidak sampai pada tujuan tapi dananya sudah habis gitu ya, yang paling ekstrim. Baik, demikian saja. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.